Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tipe data list ya teman-teman. Oke, apa itu tipe data list ya? Nah, jadi tipe data list itu adalah tipe data ya yang digunakan untuk menyimpan ya beberapa item ya pada sebuah variabel. Nah, jadi list itu nanti kita bisa menyimpan ya beberapa item gitu, lebih dari satu, bisa lebih dari satu ya, beberapa ya kan, beberapa pada sebuah variabel. Nah, terus gimana untuk membuat list ini ya? Uh, untuk membuat list ini kita bisa menggunakan ya kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi cara buatnya itu pertama kita buat dulu kurung siku buka, kurung siku tutup. Lalu ya kan. Nah, di dalam kurung sikunya itu kita isi datanya ya, data atau item-itemnya. Nah, di sini nih di tengah sini. Jadi nama variabel ya kan. Nah, habis itu nanti kita buat ini kurung siku buka, kurung siku tutup ya kan. Nanti di tengah-tengahnya sini kita isi nih data kita ya kan, data atau item-item kita tuh. Nah, terus item yang disimpan dalam list itu bisa ya berbagai tipe data ya. Jadi nggak hanya satu tipe data aja kalau di Python. Jadi kita bisa taruh tipe data integer, string, boolean, number, dan lain-lainnya. Ya, jadi tidak terpaku dengan satu tipe data. Nah, item pertama di list itu memiliki indeks 0 ya kan? Nah, dan kedua itu satu, begitu juga seterusnya. Nah, jadi ini yang harusnya teman-teman perhatikan ya. Jadi di list itu ya, nanti kita akan mengenal apa itu indeks ya teman-teman. Nah, apa itu indeks ya kan? Nah, di list itu item-itemnya itu memiliki indeks ya. Nah, untuk item pertama ya kan di list itu dia memiliki indeks 0. Nah, jadi item pertamanya itu indeksnya 0 dan kedua itu indeksnya 1. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, jadi indeks itu dimulai dari 0 ya, teman-teman. Ini harus diperhatikan ya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, ini membuat list. Nah, begini kode-kode membuat list. Di sini misalnya saya punya variabel mylist ya, lst ya. MyLst ya kan, mylist sama dengan di sini kurung siku buka, kurung siku tutup. Terus di sini saya item-itemnya nih. Di sini saya ada Ersan, Karimi, coding ya kan. Nah, ini bentuknya string ya, data-datanya. Perlu diingat untuk list itu tipe datanya bisa berbagai macam, tidak terpaku satu aja ya, teman-teman. Gimana kalau kita langsung contohin aja ya. Misalnya saya di sini buat file baru lagi tipe data list ya. Oke. Misalnya kita buat ya my list ya kan, my list sama dengan tadi cara buatnya itu pakai kurung siku buka, kurung siku tutup ya kan. Terus di tengah-tengah sini itu item-itemnya. Nah, dan item-itemnya itu tidak terpaku dengan satu tipe data aja. Misalnya saya di sini punya pertama datanya itu bentuknya string ya kan, string Ersan. Terus di sini misalnya true ya kan. Nah, untuk memisahkan ya antara item 1 dengan item 2, begitu juga seterusnya, itu dipisahkan dengan koma ya teman-teman. Jadi habis tipe datanya itu nanti kita akan pisahkan dengan koma ya kan. Di sini tipe item pertama di sini Ersan ya kan, koma, item keduanya true gitu ya teman-teman. Jadi dipisahkan pakai koma ya. Nah, misalnya sini koma lagi, misalnya di sini 19 ya kan, koma misalnya di sini 100,5 nih misalnya ya kan. Nah, jadi ini banyak ya. Jadi nggak terpaku pada satu tipe data aja. Nah, misalnya kita print my list ya kan. Kita klik kanan terus running. Nah, nanti akan keluarannya seperti ini ya. Di sini ada Ersan true 19 100.5. Nah, dan teman-teman saat merunning kalau misalnya begini keluarannya ya, ada petiknya, ini menandakan kalau dia string.
misalnya 19 ini, ya kan? Di sini tipe datanya integer. Nah, di sini dia begini aja nih. Nah, berarti ini mempresentasikan kalau ini tipe datanya number gitu. Coba kalau misalnya yang ini kita ganti string ya. Kita running ulang. Nah, nanti dia ada petiknya nih untuk menandakan gitu ya. Nah, dan perlu diingat ya, tadi itu ya item pertama itu indeksnya 0, ya kan? Item kedua itu indeksnya 1, begitu juga seterusnya. Nah, berarti di sini 0, indeksnya kan, berarti di sini indeksnya 0, sini 1, sini 2, sini 3. Nah, begitu teman-teman ya. Ini harus diingat ya, diperhatikan. Ya, jadi indeks itu dimulai dari 0. Tapi untuk panjangnya, nah panjangnya nanti kita akan bahas ya. Nah, tapi di sini panjangnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 item ya kan. Nah, tapi indeksnya itu ada 3. Nah, di sini 0, sini 1, sini 2, sini 3. Nah, jadi kalau menentukan indeks itu panjang dikurang 1 gitu teman-teman bisa. Nah, kalau menentukan panjang itu indeks ditambah 1 ya kan. Nah, di sini kan panjangnya 1, 2, 3, 4. Nah, banyaknya itemnya itu ada 4, tapi indeksnya itu dikurang 1 berarti 3. Nah, indeksnya ada 3. Di sini 0, 1, 2, 3. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, begini untuk membuat list. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada metode-metode di list, teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini ada list ya. List, terus di sini kurung siku buka, kurung siku tutup, terus ini indeksnya. List ini itu variabel listnya yang kita buat tadi ya. Nah, terus di sini kurung siku buka, kurung siku tutup, sini indeksnya berapa. Nah, ini untuk mengambil item pada list. Nah, coba kita contohin ya. Di sini mengambil item pada list. Nah, mengambil itemnya itu kita bisa misalnya kita buat variabel baru x nih. LST aja. Nih, sama dengan variabel listnya. Di sini variabel listnya itu my LST ya kan. My list. Terus kurung siku buka, kurung siku tutup. Terus indeksnya berapa? Nah, indeks tadi teman-teman sudah tahu ya. Nah, indeks untuk string Ersan ini item pertamanya ya. Item pertamanya itu indeksnya selalu dimulai dari 0 ya kan. Berarti sini 0, sini 1, sini 2, sini 3 ya kan. Nah, misalnya di sini kita masukin nih 2 ya kan. Terus kita print LST, kita running. Nah, dia keluar 19 nih. Oke, kita lihat ya ini indeksnya kedua ya. Oke, kita cek. String Ersan tuh indeksnya 0, ini 1, ini 2. Nah, di indeks kedua itu itemnya adalah 19. Nah, pas kita buat variabel list ya kan, yang mana variabel list itu nilainya adalah dari list my list ini, dari variabel my list pada indeks kedua. Pas kita print, kita cetak dia keluarnya 19 ya. Benar ya. Di sini indeks kedua pada variabel my lst ini adalah 19. Begitu teman-teman untuk mengambil item pada list. Atau kita juga bisa langsung ngeprint aja misalnya gini. My list terus indeks ke 1 misalnya kita running, harusnya hasilnya true. Nah, benar ya, hasilnya true teman-teman. Nah, begitu untuk mengambil item pada list. Terus di sini ada metodenya seperti ini ya. List ya kan. Metodenya begini, list. Terus ini indeksnya ya kan. Indeksnya sama dengan value-nya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk mengubah list pada item. Nah, mengubah item pada listnya itu ya kan. Mengubah item pada list. Nah, jadi ini variabel listnya. Terus indeksnya ke berapa ya kan. Terus sama dengan value-nya. Nah, begitu teman-teman ya. Coba kita contohin. Mengubah item pada list. Nah, misalnya ya kan, kita tadi gini kan, variabel listnya apa, terus indeksnya ke berapa. Misalnya kita indeksnya ke 3 ya kan. Karena kita di sini my list ini itu indeksnya sampai 3 aja, 0 1 2 3 ya kan. 3 sama dengan ya kan. Di sini value-nya 105. Nah, kita akan ganti dia misalnya Karimi ya kan.
kita print mylist lagi, ya kan? Awalnya dia begini ya, Ersan true 19 100,5, ya kan? Pas kita running, habis kita ganti, nah dia berubah nih, Ersan true 19 Karimi, string Karimi. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Gimana kalau misalnya kita punyanya ini begini? Misalnya indeksnya 4 ya kan. Padahal kita tahu di sini panjang indeksnya cuma ada 3 aja kan. Indeksnya cuma sampai 3. Di sini kita masukin 4 ya kan. Misalnya di sini kita tulis coding. Nah, kita running. Nah, dia error nih. List assignment index out of range. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi bakal error nih teman-teman. Oke, ini kita hapus ya kan. Kita running lagi. Nah, begini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini di sini variabel listnya ya, list dot append. Append buka kurung tutup kurung, di tengah-tengahnya sini value-nya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menambahkan item pada list, teman-teman. Jadi, kalau kita ingin menambahkan item ke dalam list, kita bisa menggunakan ini, append. Ya. Terus list.append terus value-nya apa? Nah, coba kita contohin ya. Tadi apa? Menambahkan item pada list, ya kan? Nah, di sini tadi kita apa? Nama variabelnya apa ya kan? MyList dot append. Nah, terus value-nya apa? Nah, value-nya misalnya kita di sini kasih masuk misalnya false, ya kan? Nah, terakhir tadi kita ngeprint MyList itu value-nya seperti ini ya. Ersan true 19 Karimi ya kan. Nah, 105 ini awal kita buat sudah kita ganti nih dengan string Karimi. Terus kita akan tambahkan lagi ke dalam variabel mylist ini yaitu false ya kan. Terus kita print mylist, kita running. Nah, dia nambah nih ya kan karena kita menambahkan. Di sini ada Ersan true 19 Karimi false. Nah, jadi benar saudara teman-teman ya. Begini untuk menambahkan item pada list. Selanjutnya di sini ada list.insert ya kan. Terus ini indeksnya, terus ini value-nya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menyisipkan item baru pada indeks tertentu. Jadi ini kayak kita menambahkan juga gitu. Cuma ini kita bisa menentukan indeksnya dari mana. Kalau append dia otomatis menambahkan ke paling akhir ya, paling akhir gitu. Tapi kalau list ini kita bisa menentukan indeksnya apa. Terus ini value-nya, ya kan? Sini menyisipkan item baru pada indeks tertentu. Nah, coba kita contohin. Tadi itu apa? Menyisipkan item pada list, ya kan? Nah, misalnya di sini kita ini mylist dot insert, ya kan? Dot insert, ya kan? Ini indeksnya berapa? Nah, kita misalnya kita dimulai dari indeks ke-1. Indeks ke-1. Koma. Nah, ini value-nya. Misalnya di sini kita punya Ersan. Nah, ini bakal error nih, kita masukin 1. Nah, gini ya. Teman-teman, misalnya kita running, kita print dulu ya. Kita print dulu nih. Misalnya kita print mylist. Oh, ini Ersan sudah ada nih. Harusnya di sini kita misalnya di sini 20, kita kasih masuk 20 itemnya. Kita running. Nah, jadinya begini teman-teman. Nah, kita di sini insert kan, mylist.insert. Kita akan menyisipkan item baru ya di variabel mylist ini. Di sini awal ini indeksnya ya. Kita akan masukin dia dari indeks keberapa gitu. Ya kan, dimulai dari indeks keberapa. Di sini 1 ya kan. Terus value-nya apa? Value-nya di sini 20. Nah, berarti kita akan masukin angka 20 ini ya kan pada indeks ke-1 di mylst ini, variabel mylst ini. Nah, pas kita habis insert, kita run kita print dia. Nah, di sini yang awalnya indeks 1-nya true berubah jadi 20. True-nya dia jadi indeks ke-2 karena indeks ke-1-nya itu diisi sama angka 20. Nah, jadi begini teman-teman ya. Coba misalnya kita buat
LST ya kan. LST2 sama dengan misalnya di sini true false ya kan. Nah, di sini kita misalnya masukin LST2. Nah, kita running. Nah, gini teman-teman ya. Nih, jadinya di sini ini item keduanya itu bentuknya list juga. Nih, kita bisa masukin begini nih. Bentuknya list karena di sini list kan. Pas kita masukin dia di sini bentuknya list juga, teman-teman nih. Atau kita misalnya di sini masukin angka 20-nya. Kita running, ini bisa begini teman-teman ya. Nah, jadinya 20. Nah, jadi begini untuk insert teman-teman ya. Terus selanjutnya di sini ada list.extend. Terus sini value-nya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menambahkan item baru dari list lain ke list tertentu gitu. Jadi misalnya kita punya 2 list gitu kan. Mau kita kasih gabung gitu kan. Nah, itu kita bisa menggunakan extend nih. Coba kita contohin ya. Menambahkan list baru pada list tertentu. Nah, misalnya kita di sini punya LST nih ya kan. LST misalnya di sini sembarang aja ya, misalnya 1 true ya. True. Terus di sini Ersan Haji gitu misalnya ya kan. Nah, kita akan extend dia ya. Misalnya di sini lst2 dot extend ya kan, extend. Terus di sini kita masukin my lst. Nah, teman-teman, gini ya. Nah, awalnya lst2 ini itemnya itu ada 3 ya. Yang pertama di sini ada 1, sini ada true, sini Haji. Nah, pada my list itu itemnya ada Ersan, ada 20, ada true, ada 19, ada Karimi, ada false. Nah, kita akan extend dia nih. List 2 ini akan mengextend ini nih. My list ini. Nah, coba kita print. Kita print LST2. Ya kan? Kita running. Nah, jadinya begini nih, teman-teman. Nah, di sini ada 1, true, Haji, ada Ersan, di sini ada titik-titik nih. Ayo, kenapa titik-titik? Di sini ada true, di sini ada 19, sini ada Karimi, sini ada false. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, cuma ini kenapa ada titik-titik ya? Itu kenapa? Nah, itu karena yang pada titik-titik ini itu tuh itemnya ini sebenarnya nih. Nah, coba misalnya di sini kita kasih masuk aja 20 gitu kan. Kita running. Nah, jadinya gini nih, 20. Nah, jadi awalnya di sini LST2 itu tuh ada 1 true sama Haji. Pas kita extend dia dengan item my list tuh ini, ya kan? Nah, jadi jadinya begini dia. Nah, di sini 1 true Haji, ini item LSD2 yang awal. Habis di extend dia ada tambahan, di sini ada Ersan, ada 20, ada true, ada 19, ada Karimi, ada false. Nah, karena kita extend dia dari item-item my list, coba kita akan cek ya. Kita akan print item my list my LST ini jadinya seperti apa. Nah, dia tetap nih, teman-teman. Dia tetap ya, dia tetap gitu. Jadi dia cuma nge-extend aja nih dan tidak terjadi apa-apa nih pada item-item yang ada di my LST, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman, untuk extend ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini ada list.remove ya. Nah, pasti udah tahu ya remove itu untuk apa ya. Terus ini list.remove buka kurung tutup kurung, sini value-nya apa? Nah, itu untuk menghapus item tertentu ya kan. Nah, coba kita cek ya. Kita contohkan menghapus item tertentu pada list. Nah, misalnya kita pakai yang baru aja teman-teman ya. Di sini saya komentar aja biar enak. Misalnya di sini kita punya variabel lst. Di sini Ersan, misalnya di sini true 19 gitu aja dah. Nah, kita akan remove dia ya. Di sini lst.remove ya kan. Nah, sini value-nya apa?
Kita tentukan nih kita mau menghapus apa. Misalnya kita mau menghapus string Ersan nih. Ersan, ya kan? Nah, coba kita print dulu ya. Print lst. Terus di sini kita print lst lagi, ya kan? Habis di remove, kita running. Nah, awalnya dia begini nih. Ersan true 19. Terus kita remove dia ya, lst.remove. Apa yang kita hapus? Nah, sini value-nya string Ersan. Nah, jadi di sini akan terhapus nih, yang string Ersan akan dihapus pas kita print lagi, makanya di sini ada true sama 19 aja. Coba kalau misalnya sini e-nya kecil, ya kan. Kita running, dia error nih. Nah, value error list remove. Nah, ini x not in list. Nah, jadi value-nya ini tidak ada pada list, teman-teman. Jadi dia error ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, ini untuk remove. Kalau misalnya kita nggak ngasih argumen di sini, nah ini nggak bisa ya, teman-teman. Nah, dia harus ada one argument. Nah, gitu, teman-teman. Jadi kita harus ngasih tahu. Misalnya di sini true. Kita running. Nah, gini teman-teman ya. Jadinya Ersan 19 karena true-nya kita remove. Nah, itu untuk menghapus item tertentu pada list. Terus ini ada list.pop, ya kan? List.pop. Terus ini buka kurung tutup kurung, indeksnya ke berapa, teman-teman. Nah, ini untuk menghilangkan item pada indeks tertentu. Nah, itu tadi menggunakan list.pop. Nah, coba di sini untuk hilangkan list pada indeks tertentu. Nah, di sini habis kita remove true, di sini cuma ada 2 item ya. 2 item, yaitu ada Ersan sama 19, ya kan. Nah, kita akan menghapus dia lagi, ya kan, menggunakan lst.pop, ya kan. Bedanya yang ini dia menggunakan nama apa, value-nya. Tapi kalau yang ini kita pakai indeksnya. Nah, misalnya kita pakai indeks ketiga, ya kan. Terus kita print lst, kita running. Nah, dia error nih karena indeksnya out of the range, ya kan. Nah, di sini kita masukin 3. Padahal di LST ini cuma ada 0 sama 1 aja indeksnya, ya teman-teman ya. Kita harus perhatikan, misalnya kita di sini masukin 0, ya kan? Nah, indeks 0 itu item pertama ya. Di sini adalah string Ersan. Harusnya pas kita running cuma ada 19 saja. Nah, ini betul ya, 19 aja. Nah, tapi kalau misalnya di pop ini kita nggak masukin argumennya nih, ya kan? Kita nggak kasih masuk indeksnya. Kita running. Nah, maka dia otomatis akan menghapus yang paling belakang, teman-teman. Nah, yang paling belakang itu kan 19. Nah, kalau kita nggak kasih masuk argumen, maka yang paling terakhir itu akan dikeluarkan. Nah, terus pas kita print, ya kan, di sini makanya ada string Ersan aja. Nah, jadi itu teman-teman ya, untuk menghilangkan list pada indeks ya, pada indeks tertentu. Menggunakan apa? Menghapus item maksudnya. Nah, terus sini ada del list. Nah, ini untuk menghapus list. Nah, menghapus list, ya kan? Di sini untuk menghapus list. Nah, oke. Tadi list yang ada di variabel lst ini, tadi sisanya ada Ersan aja kan? Ada Ersan aja. Oke, kita akan del lst. Nah, oke, kita print lst, kita running. Nah, dia error nih. Nah, di sini katanya name list is not defined. Kenapa? Karena kita sudah hapus dia. Jadi ini otomatis dia kayak ngapus semuanya keseluruhan sampai sevariabel-variabelnya. Coba misalnya ini kita komentar, kita running. Nah, dia mau nih. Nah, jadi kita teman-teman ya, kalau misalnya sudah kita hapus, maka ya udah dia hilang. Dia nggak akan didefinisikan lagi gitu, nggak ditemukan lagi. Karena dia sudah dihapus. Nah, jadi begitu teman-teman ya untuk del list. Terus di sini ada list.clear. Nah, list.clear itu buat apa? Itu untuk mengosongkan item dalam list, teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk mengosongkan item dalam list. Kalau yang del baru listnya, spasi list, itu untuk menghapus listnya. Kalau ini mengosongkan item. Nih, ini ada perbedaan teman-teman ya. Nah, coba kita buka lagi. Oke, yang ini kita komentar aja ya, biar enak.
Kita buat lagi lst sama dengan misalnya Ersan true false 19 ya kan. Oke, di sini itemnya di sini ada 1 2 3 4 ya kan. Indeksnya berarti 0 1 2 3. Nah, kita print lst ya kan. Kita klik kanan running. Nah, di sini muncul nih Ersan true false 19. Nah, terus misalnya kita lst.clear. Terus kita print list. Kita klik kanan terus running. Nah, di sini list kosong nih, teman-teman. Nah, jadi begini ya. Karena untuk list.clear ya. Nah, untuk metode clear ya, itu untuk mengosongkan item-itemnya. Jadi itemnya sebanyak apapun akan dikosongkan. Pas kita print lagi, maka dia akan list kosong aja seperti ini, teman-teman. Nah, itu untuk mengosongkan item dalam list. Oke, habis itu di sini ada len ya, buka kurung tutup kurung, sini list. Nah, itu untuk menghitung panjang list. Jadi len ini kayak length gitu ya. Nah, dari list ini. Jadi kita menghitung panjang dalam listnya itu. Nah, coba kita contohkan lagi. Di sini menghitung panjang list. Ya. Misalnya ini list.clear ini saya ini dulu ya, komentar. Nah, biar nggak kosong, kita running dulu. Nah, di sini ada ini ya, item-itemnya. Nah, kita menghitung panjangnya nih. Itu kita bisa len, ya kan? Terus ini list. Nah, coba misalnya kita langsung print aja ya, print len, terus variabel listnya apa? lst. Kita running. Nih ada 4 teman-teman. Nah, tapi untuk indeksnya itu panjang dikurang 1, jadinya ada 3. Nah, coba kita cek ya. Di sini item Ersan ya. Itu dimulai indeks untuk item pertama itu 0 ya, teman-teman ya. Nah, ini kita cek. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, jadi indeksnya itu ada 0 sampai 3. Tapi panjangnya itu indeks ditambah 1. Nah, 4. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi gitu untuk panjang dari listnya, ya size-nya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada list.short ya. Itu untuk mengurutkan list, ya mengurutkan list. Coba kita cek ya. Oke, misalnya di sini untuk mengurutkan list. Misalnya kita buat sini variabel, misalnya kita print dulu ya. Print lst dulu ya. Kita print lagi. Nah, hasilnya gini ya, Ersan true false 19. Nah, misalnya kita lst.short ya kan. Short. Nah, terus di sini kita print short ya. Print short, print lst. Kita running. Oke, di sini not support ball str. Oh, ya teman-teman. Nah, jadi untuk short ini coba ya, misalnya di sini Karimi, terus di sini Istakom ya kan. Misalnya kita running. Nah, oh ya di sini Ersan, Karimi, Istakom. Pas diurutkan Ersan, Istakom, Karimi. Nah, gitu teman-teman. Nah, harusnya tahu nih kenapa nih. Nah, coba kita balikin lagi ya. Nah, harusnya teman-teman tahu ya. Ini apa? LST. Kita running. Nah, coba dilihat ya. Not supported between intents of ball and str. Jadi kalau misalnya kita mau ngurutkan itu harus satu tipe data teman-teman ya. Misalnya string ya string. Kalau misalnya number ya number gitu. Karena dia nggak bisa. Coba misalnya kita tes ya untuk string dan number ya. Nah, misalnya kita running ya, misalnya di sini ada 10. Kita running. Nah, juga nggak bisa nih int sama str. Coba kalau misalnya ini kita rubah ke string. Nah, kita running. Nah, baru dia mau nih. Awalnya gini ya, Ersan 1910.
Terus habis di short itu ada 10, 19 sama Ersan. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk di short ini kita misalnya mau membalikkan, kita bisa di sini di tengah-tengahnya kita kasih masuk argumen ya. Reverse sama dengan true. Nah, kita running. Nah, jadinya gini nih, Ersan 1910. Jadi itu akan dibalikin nih. Kita pertama diurutkan dulu terus dibalik. Nah, jadi gini teman-teman ya, pas dibalik. Nah, tapi kalau misalnya false, kita running di sini 10, 19 Ersan. Nah, tapi kita kalau misalnya nggak kasih masuk itu defaultnya reverse-nya itu false. Nah, makanya ini sama aja teman-teman. Nah, jadi gitu ya untuk mengurutkan list. Jadi harus diperhatikan harus satu tipe data ya teman-teman, biar dia bisa diurutkan. Habis itu di sini ada list.reverse. Nah, membalikkan urutan daftar ya. Nah, itu sama kayak tadi ya. Nah, membalikkan urutan daftar. Itu sama yang kayak kita lakukan di short ini teman-teman. Itu gitu misalnya kita mau ngurutkan terus mau membalikkan jadi langsung jadi satu gitu ya. Nah, coba kita terakhir print listnya ini itu 10, 19 Ersan kan. Terus kita misalnya list.reverse. Nah, terus kita print LST ya kan. Nah, awalnya di sini 10, 19 Ersan, habis kita balik kita reverse di sini jadi Ersan 19, 10. Nah, jadi gitu teman-teman untuk list.reverse. Terus yang terakhir itu ada list.copy. Itu untuk menyalin list. Nah, itu menyalin list ya. Nah, misalnya kita di sini untuk menyalin list teman-teman ya. Nah, misalnya kita buat variabel baru nih. Kita bisa aja gini nih. Kita buat variabel baru x sama dengan lst. Nah, kita print ya, lst itu kita terakhir print begini. Nah, kita buat variabel x yang dimana itu mereferensi dari variabel list lst ini. Coba kita print x ya kan. Kita running. Nih, ini jadi nih. Sama ya kan variabel x sama variabel lst ini. Nah, coba misalnya kita di sini ya, di lst itu kita misalnya lst.pen. Misalnya di sini Karimi, ya kan. Nah, misalnya kita print lst sama print x ya kan. Coba kita di sini kasih jarak ya. Nah, ini sama-sama nambah nih. Yang variabel lst itu ada tambahan r sampel kita nambahkannya ke lst aja. Tapi yang x juga otomatis ditambahkan. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, untuk mencegahnya kita bisa di sini untuk variabel x tuh lst dot copy. Nah, dia terakhir variabel lst itu ada perubahan itu di sini ya. Nah, di sini ya. Habis itu kita lst dot copy ya. Nah, harusnya dia yang ini aja nih. Ersan 1910 aja. Kita running. Nah, di sini kita lst.append Karimi ya kan. Print lst sama x ya kan. Yang lst itu habis kita tambahkan di sini ada string Ersan 1910 sama Karimi. Tapi untuk yang x-nya itu dia nggak masuk ditambahkan nih teman-teman. Nah, pada yang tambahkan kita lst aja. Dia nggak termasuk karena kita menggunakan metode copy. Kalau enggak, yang kayak tadi itu, dia otomatis akan ketambah juga. Nah, jadi begitu teman-teman ya untuk tipe data list ya dan metode-metodenya